Kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali hari Rabu ini. Saya akan menyapa pengamat militer Ibu Koni Rahakundini Bakri terkait dengan hilang kontaknya kapal selam tersebut. Bu Koni, selamat malam. Selamat malam. Baik, Ibu, kita bicara soal kapal selam TNI AL yang saat ini belum hilang kontak ya. Tentu ini masih dalam upaya pencarian seperti apa. Sambil kita menunggu kejelasan soal kapal selam TNI AL ini yang hilang kontak, Bu Koni, kita kemudian bicara soal alutsista TNI kita, Bu. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah atau mungkin oleh TNI sendiri ketika mengambil atau melihat salah satu alutsista yang menjadi andalan sebetulnya di TNI AL saat ini belum diketahui keberadaan atau hilang kontak, Bu? Pertama-tama kita jangan menarik konklusi apapun. Pertama kita harapkan saja bahwa semua akan baik-baik saja. Memang kapal ini sudah berusia 40 tahun dan kalau dari yang saya dapatkan sih dari beberapa berita, memang ada sedikit masalah. Tetapi sekali lagi ini tidak boleh kita jamin conclusion. Intinya adalah yang pasti sekarang rescue sedang berjalan menuju Selat Bali. Kita berharap ini bisa selamat lah gitu. Semoga saja akan cepat sampainya. Oke, kalau kita bicara soal ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum mengetahui juga ya, Bu. Kalau misalnya bicara soal usia 40 tahun dari sebuah alutsista seperti kapal selam ini, apakah kemudian bisa berpengaruh, Bu, terhadap kondisi ataupun performa dari alutsistanya tersendiri atau bagaimana sih, Bu? Meskipun sudah berusia sekitar 40 tahun, sebenarnya KRI Nanggala 402 ini masih sering digunakan Angkatan Laut dalam misi-misinya, terutama untuk misi latihan internasional. Dan KRI Nanggala ini adalah buatan Jerman yang terbukti juga kapal yang paling banyak dipakai lah. Dia tuh handal. Bahwa kemudian kita memakainya lebih dari 25 tahun itu sebenarnya sekali lagi juga tergantung dari pemeliharaannya. Dan inilah yang intinya bagaimana sebenarnya kita sekarang berpikir tentang rescue yang harus lebih dipikirkan, MRO yang lebih diperhatikan, itu aja intinya. Oke. Tadi Bu Koni sempat mengatakan ada beberapa informasi mungkin dari media atau literatur yang dibaca begitu ya. Memang ada sejumlah permasalahan. Apa yang Ibu ketahui, Bu, soal permasalahan yang ada dalam kapal selam ini? Sekali lagi, saya nggak bilang hanya kapal selam ini ya, tapi semua kapal selam itu pasti bisa ada bermasalahnya. Tapi sekali lagi, kapal selam ini kan bergerak dengan diesel LX. Ya, ini adalah sistem penggerak kapal selam tertua yang masih sampai sekarang itu digunakan. Jadi even sekarang kapal selam itu sudah beragam bentuknya, sudah ada kapal selam nuklir, tetap kapal selam diesel elektrik ini menjadi andalan gitu. Nah, sekarang ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kapal selam kelas 209 itu kapal selam istilahnya kapal sejuta umat itu. Jadi banyak yang memakainya. Artinya sih dia tuh bagus banget lah. Tapi kalau kita mau lihat asesmennya, sebenarnya saya tuh pernah mendapat data bahwa masalah torpedo SUT-nya dia tuh ada masalah sebenarnya. Tapi mungkin itu sudah terdeteksi sejak 2018 kalau nggak salah ya. Terus ada kerawanan di tabung torpedo sehingga juga ada kemungkinan short circuit terjadi, tapi moga-moga tidak. Sekali lagi saya tidak mau berspekulasi. Saya berharap penyelamatan dari kapal selam sekarang sudah bergerak dari Malaysia, itu sudah segera bisa sampai ke Selat Bali. Kemudian yang kedua, ada perkiraan dia itu bisa sinking di 300 meter lah ya, sampai 700 meter. Tapi saya rasa Selat Bali itu nggak sampai segitu kok. Selat Bali itu hanya 160-an meter. Jadi sekali lagi saya berharap semua baik-baik saja dan kita berdoa untuk itu. Ya, kita berharap demikian, Bu Koni. Langkah-langkah yang sejauh ini diambil oleh pemerintah atau mungkin oleh TNI dengan tadi juga melibatkan dari pihak Malaysia begitu. Menurut Anda apakah sudah cukup tepat untuk upaya mencari atau menemukan kapal selam Nanggala ini, Bu? Atau bagaimana menurut Anda?
Oh, saya rasa apa yang dilakukan oleh Panglima TNI sudah sangat jelas. Beliau langsung meminta bantuan Australia dan Malaysia. Dan sekali lagi juga yang bisa diminta bantuan adalah semua negara-negara NATO submarine rescue. Dan kita di sini punya FPDA country yang dekat kita. Jadi saya rasa dia punya submarine rescue-nya juga standby. Makanya itu sekarang kita sedang tunggu yang dari Malaysia. Saya nggak tahu yang dari Australia dan dari tempat lain. Tapi yang pasti juga ada Perancis di sini yang kapal selamnya juga suka beredar dekat kita. Pasti kapal rescue submarine mereka juga pasti standby. Satu hal yang kita mesti appreciate, Pak Hadi sebagai Panglima TNI langsung menerima bantuan dari manapun internasional. Dan ini yang kita appreciate. Beda nih sama kasusnya Rusia dulu waktu kapal selamnya tenggelam kan dia menolak bantuan. Kalau kita enggak, kita sangat membuka internasional siapapun dari internasional mau bantu. Oke, Bu Kony, dalam catatan Anda kalau soal kapal selam tenggelam ini sebetulnya seperti apa? Mungkin juga terjadi di negara-negara lain begitu ya. Apa yang bisa kita tangkap dari situ atau kasusnya sebetulnya sudah seberapa banyak sih, Bu? Kapal selam tenggelam itu jarang, tapi jangan dibilang nggak ada gitu kan. Dan memang kapal selam tuh ya bisa tenggelam. Dia kan pakai sistem pemberat buoy, namanya buoy system, dan itu bisa kita hukumnya hukum sederhana saja. Dia hukum Archimedes gitu, bahwa benda yang diletakkan di air itu memiliki gaya apung kan. Nah, dan gaya angkat juga gaya gravitasi. Tapi itu semua akan bisa diatur dengan si buoy systemnya. Nah, besarnya kapal selam mengatur gaya ini juga itu tergantung dengan ballast tanknya. Jadi kapal selam itu punya namanya ballast tank yang dapat diisi bergantian air sehingga dia bisa tergantung di mana kapal selam itu ingin berada. Jadi kemungkinannya tuh banyak sekali gitu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berspekulasi. Intinya kapal selam sangat bisa terjadi sesuatu. Sekali lagi dia itu sangat bergantung sama tangki pemberatnya, ballast sistemnya gitu kan. Terus bagaimana ketika gaya angkat lebih kecil dari gaya gravitasi, macam-macam lah bisa terjadi. Oke, baik. Bu Kony, ketika muncul berita ini tentu banyak publik yang juga tidak begitu mengetahui soal spesifikasi dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Mungkin Anda bisa juga berbagi informasi ya, Bu, soal kemudian mengapa kapal selam ini selama ini menjadi andalan kita, bahkan memiliki julukan monster bawah laut. Sejauh mana kemudian deskripsi mengenai kapal selam KRI Nanggala 402 ini, Bu Kony? Seperti saya sampaikan, kapal selam jenis ini tuh walaupun sudah negara maju yang sudah punya SSBN, kapal selam nuklir, mereka tetap akan menggunakan kapal selam ini karena tadi dia itu monster bawah laut yang hebat gitu loh. Nah, kalau kapal selam ini sendiri menggunakan 4 mesin diesel elektrik, ada sekitar kecepatannya itu bisa 21,5 knot kalau nggak salah. Nah, kapal selam ini juga bisa memiliki persenjataan, kalau nggak salah dia punya 14 torpedo ya. Terus apa lagi ya? Dilengkapi sonar. Ini SU-32, saya juga belum terlalu ingat. Tapi yang pasti dia tuh ya sudah banyak sekali berlatih di karat training, misalnya waktu 2008 ya, 2002 dia sempat karat training. Kemudian apalagi ya, dia pernah ikut operasi gabungan dengan India misalnya di Samudra India. Jadi dia tuh terbukti handal. Sekali lagi saya bilang bahwa jenis kapal selam ini adalah buatan Jerman. Dan dia tuh terbukti sangat handal, makanya sampai sekarang di dunia tuh the hottest submarine lah bisa dibilang, 209 ini. Nah, analisa Anda, Bu, kalau dalam kapal selam yang tenggelam ini umumnya ini penyebabnya apa? Tadi kan saya sudah terangin, penyebabnya bisa macam-macam. Tadi bisa ballast sistemnya, bisa buoy sistemnya, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana ada kemungkinan aja korslet sebenarnya. Korslet itu bisa juga terjadi, ya kan? Bagaimana tabung torpedonya, gitu kan? Terus bagaimana misalnya gini, korslet mungkin tidak menyebabkan api, tapi ada tegangan impedance yang bisa turun di kapal selam, gitu kan? Dan artinya kemudian dia bisa mendapatkan masalah, gitu loh. Oke, baik, Bu Kony, terakhir, selain kemudian membuka bantuan dari negara-negara lain ya, apalagi yang kemudian dalam waktu-waktu seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh TNI atau oleh pemerintah dalam upaya untuk mencari kapal selam yang tenggelam ini, Bu? Saya kira apa yang dilakukan Pak Panglima sudah sangat jelas. Panglima segera akan menuju Bali. Kalau nggak salah tadi saya dengar beritanya. Kemudian yang paling pasti adalah kita sangat appreciate
kapal dari Malaysia sudah bergerak tadi jam 4 kalau nggak salah, jam 4 sore. Oke. Sudah bergerak. Yang saya belum tahu kapal dari Australia misalnya, dan juga dari tadi saya sampaikan kan, di kawasan kita nih ada negara-negara Eropa yang juga pergerakan kapal selamnya cukup masif, seperti Prancis misalnya, yang bagian dari NATO ya. Dan ini mereka pasti punya penyelamat kapal selam. Dan ini yang kita sekarang tunggu bantuan dari mana saja itu. Baik, Bu Kony, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif. Kita tidak berspekulasi, tidak bisa menyimpulkan juga, tapi kita berharap yang terbaik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap. Dan kita berdoa. Ya, baik. Sama-sama. Karena kita punya begitu banyak kru di sana. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Kony Rahakundini Bakri untuk sudah berbagi perspektif bersama kami pada malam hari ini. Kita akan tunggu informasi terbaru seperti apa. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, selamat malam.